Saya menggunakan songkok Manggarai ini karena pada hari ini sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu membuat saya masih betul-betul terkenang dengan penuh syukur saat mengikuti festival Maria Assumpta Nusantara, Festival Golokoe di Keuskupan Labuan Bajo yang sedemikian dahsyat. Songkok Manggarai ini memberi penanda yang indah ketika saya boleh ambil bagian di dalam festival tersebut yang masih terus-menerus penuh dengan keindahan ada dalam setiap kontemplasi dan doa-doa saya. Terima kasih Yang Mulia Bapak Uskup Maximus Regus, Uskup Keuskupan Labuan Bajo, dan Yang Mulia Bapak Uskup Siprianus Hormat, Uskup Keuskupan Ruteng. Terima kasih saya boleh ambil bagian di dalam peristiwa yang penuh rahmat itu. Semoga Santa Perawan Maria Ratu senantiasa menjaga Keuskupan Labuan Bajo, Keuskupan Ruteng, seluruh umat dan masyarakat di Manggarai Raya. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Hari ini adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dialah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dialah yang menegakkan keadilan untuk orang yang diperas, dan memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 22 ayat 34 sampai 40. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus
telah membungkam orang-orang Saduki, berkumpullah mereka. Seorang dari antaranya, seorang ahli Taurat, bertanya kepada Yesus untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada renungan harian kali ini, saya ingin memperhatikan peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu yang meskipun baru dimulai dari tahun 1955, secara liturgis kita rayakan sebagai peringatan wajib, namun hakikat bahwa Santa Perawan Maria Ratu Surgawi sudah kita hayati sejak awal mula sebagaimana diwartakan di dalam kitab suci. Benar bahwa peringatan Santa Perawan Maria Ratu ditetapkan oleh Paus Pius ke-12 pada tanggal 31 Mei tahun 1955. Konsili Vatikan kedua di kemudian hari menetapkan bahwa peringatan ini sebagai kelanjutan dan kesatuan misteri dengan hari raya Maria diangkat ke surga. Dikatakan dalam Konstitusi Dogmatis Lumen Gentium artikel 59, perawan tak bernoda sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuan di atas segala tuan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Gelar ini sejalan dengan kitab suci dan tradisi suci yang merenungkan dan berdoa kepada Allah bersama Sang Perawan sebagai Ratu yang tiada bandingnya, yang diangkat dalam kemuliaan. Seorang tokoh bernama Paul Claudel menulis, Santa Perawan Maria, kelembutan hati dan kebaikannya meneteskan kesegaran di hati kita dan menjadikannya sebuah taman, tempat kerajaan bagi Hawa baru yang menunjukkan putranya, Raja segala zaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam tradisi Israel kuno, ratu bukanlah istri raja, melainkan ibu dari sang raja. Dari kitab Raja-Raja yang pertama dan kedua,
kita mengetahui nama-nama ibu suri atau ratu dalam kerajaan dari hampir setiap raja Yehuda. Batsheba misalnya adalah sang ratu karena dia ibu dari Raja Salomo. Dan sebagai sang ratu, ia memiliki otoritas kerajaan serta bertindak sebagai pembela istana kerajaan Daud. Kitab suci menggambarkan Ibu Suri sebagai seorang wanita bangsawan yang sangat dihormati, yang kemudian memegang otoritas penting dalam urusan pemerintahan kerajaan Israel. Ibu Suri mengenakan mahkota, dicatat dalam kitab Nabi Yeremia bab 13 ayat 18, berhiaskan emas. Mazmur bab 45 ayat 9, dan dia duduk di singgasana sebelah kanan raja. Kitab Raja-Raja yang pertama bab 2 ayat 19. Dalam kitab Amsal bab 31 ayat 1-9, kita membaca seorang ibu suri menasehati putranya untuk menegakkan keadilan bagi orang miskin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam konteks Alkitabiah itu, kita mengimani bagaimana Allah telah menetapkan Ibu Maria sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan Kristus, Sang Raja semesta alam, juga sebagai Sang Ratu. Ibu Maria adalah Ibu Suri Sang Juru Selamat, Sang Mesias, Sang Kristus Tuhan kita. Maka hari ini kita merayakan status Ratu dan penobatan Santa Perawan Maria di surga. Santa Perawan Maria adalah Ratu surga dan bumi, dan Ratu kita semua, karena ia adalah Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Dan Bunda Maria bekerja sama dengan sangat sempurna bersama Sang Putra dalam menghadirkan karya penebusan Allah dalam diri Yesus Kristus yang dikandung, dilahirkan, dan didampinginya dengan penuh cinta. Diangkat ke surga, Santa Perawan Maria memasuki istana kerajaan surga dan duduk di sebelah kanan Sang Putra, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, Raja semesta alam. Sebagai Ratu, Maria juga mengarahkan kita, putri-putranya, melindungi kita dan mengantarkan doa-doa kita kepada Sang Putra. Maria adalah Ratu yang paling unggul karena dikandung tanpa noda, yang dengannya ia memiliki kepenuhan, kesucian, kemurnian, dan kekudusan. Ia juga adalah Ratu yang paling mujarab saat ia berbagi dalam pengaruh Kristus atas umat manusia. Ia membagikan rahmat bersama Kristus dalam keibuannya dan sebagai Ratu surga dan bumi. Dalam Redemptoris Mater artikel 41, Santo Yohanes Paulus II menuliskan
bahwa kepengantaraan Santa Perawan Maria Ratu terjadi hingga kegenapan kekal semua orang terpilih. Syukur kepada Allah atas peristiwa iman yang kita rayakan pada hari ini secara liturgis sebagai peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Surga dan Bumi. Santa Perawan Maria, Ratu Surga dan Bumi, doakanlah kami anak-anak-Mu yang masih berziarah di bumi ini. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.